saudara-saudara, sungguh baik dan indah kehidupan yang bersatu, dan mereka akan menerima berkat Tuhan. Pertanyaan kepada kita, maukah Anda hidup bersatu dan menerima berkat Tuhan? Ada beberapa hal untuk kita pahami. Pentingnya persatuan yang mendatangkan berkat Tuhan, seperti apa yang akan saya jelaskan kepada kita. Minyak yang baik itu biasanya mahal. Dan minyak yang baik itu umumnya harum. Minyak yang baik itu umumnya sangat berharga. Dan minyak yang baik orang selalu buat biasanya di kepalanya. Menjadi minyak rambut. Dan orang tidak akan membuat minyak yang baik itu untuk mengolesi kakinya. Kecuali dalam Alkitab seorang perempuan Nursila yang meminyaki kaki Yesus. Dia pecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang mahal. Yang ditaksir harganya itu 1 tahun gaji buruh pada waktu itu. Dia tuangkan itu di kaki Yesus. Dia menangis di kaki Yesus. Dia menyekah air matanya dengan rambutnya yang panjang. Itu dikerjakannya karena penyesalan akan dosa-dosanya. Tapi secara umum kembali kepada Alkitab, bahwa minyak yang baik itu ditaruh di kepala. Haleluya. Itu minyak yang bagus. Berapapun harganya, umumnya minyak yang bagus dan mahal itu ditaruh di kepala. Semua orang suka hal yang baik. Semua orang suka hal yang bagus. Siapapun dia ditanya. Pasti senang dengan hal yang bagus. Pasti dia senang dengan hal yang baik. Ibu bapak saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa minyak yang mahal yang ditaruh di kepala ini menggambarkan bahwa kita harus selalu mengisi kepala kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Isilah kepala kita dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Seperti gambaran minyak yang bagus tadi. Karena di dalam persatuan tidak akan bisa ini langgeng, tidak akan bisa bertahan kalau orang-orangnya pikiran-pikiran dari kumpulan itu negatif. Tidak akan mungkin itu bisa bertahan persatuan itu. Tidak akan bisa langgeng itu rumah tangga kalau itu dalam konteks rumah tangga. Kalau suami istri tidak selalu positif, tidak curiga dengan pasangannya. Tapi kalau dia curiga dan selalu negatif dalam pikirannya, yakinlah keluarga itu tidak akan bisa bertahan lama. Itulah sebabnya kita isi kepala kita dengan hal-hal yang baik, seperti minyak yang mahal itu. Saya meneliti tingginya Gunung Hermon itu dicatat 2.814 meter. Jadi sangat tinggi. Dan di Alkitab dikatakan bahwa Gunung Hermon itu juga bagian dari pribadi Allah. Kehadiran Tuhan. Dari sana sumber berkat embunnya datang. Mengalir kepada gunung-gunung Sion. Berhenti di Gunung Sion. Gunung Sion adalah gunung Allah. Di mana dikatakan dalam kitab Yesaya, orang naik ke gunung Tuhan, di gunung Sion. Berhenti berkat itu di gunung Sion, di rumah Tuhan, di bait Allah. Itu sebabnya saya sangat mempercayai bahwa orang yang datang di bait Tuhan,
Orang yang beribadah di bait Tuhan, di sana ada embun Tuhan yang turun dari Gunung Hermon ke Gunung Sion. Haleluya. Orang yang ada di bait Tuhan, orang yang ada di rumah Tuhan, embun Gunung Hermon akan turun ke Gunung Sion. Karena Gunung Sion itu adalah rumah Allah, baitnya Tuhan. Dan artinya semua orang yang ada di baitnya Tuhan, di Gunung Sion, termasuk kita hari ini. Kita sedang ada di Gunung Sion, embun dari Gunung Hermon, sumber berkat turun kepada kita sekalian. Katakan amin. Itu yang dicatat oleh Alkitab. Gunung Hermon itu sangat tinggi. Dan dari sana mengalir embunnya. Dan embun itu membawa kesejukan dan baik untuk kehidupan. Dia membawa kesejukan yang menggambarkan juga keberadaan kita sebagai orang-orang percaya selalu membawa kesejukan dimanapun kita berada. Katakan amin. Karena embun itu sejuk. Embun itu tidak panas. Apalagi memanas-manasi, mengkompor-kompori, babada-badahon, tidak ada itu. Gak ada embun itu. Embun itu simbol dari sebuah kesejukan, ketenangan, bahagia. Sebabnya kalau pagi-pagi apalagi kita tinggal di pegunungan, di tempat di daerah pegunungan, kita keluar rumah, kita lihat embun, kita nikmati sejuknya embun, membuat pikiran kita menjadi jernih. Hati kita akan bahagia. Akibat dari orang yang suka akan persatuan, yang suka akan kerukunan, maka Tuhan berjanji akan memberkati. Dan berkatnya bukan hanya sehari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan setahun, 10 tahun, tapi berkat Tuhan akan tinggal di tengah-tengah orang yang rukun, di tengah-tengah orang yang hidup bersatu, di tengah-tengah orang yang suka akan persatuan itu. Berkat Tuhan akan tinggal untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Dia akan berberkati terus sepanjang ada di sana kerukunan, sepanjang ada di sana persatuan, sepanjang ada hidup harmonis, maka Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Inilah dampak dari kehidupan yang bersatu. Inilah akibat dari kehidupan yang rukun, kehidupan yang harmonis. Tuhan perintahkan berkat. Makanya mari kita pupuk, mari kita jaga hidup dalam persatuan, hidup dalam harmonis, hidup dalam kerukunan, dalam komunitas apapun. Apalagi dalam keluarga kita. Jangan suka berbeda. Haleluya. Jaga kerukunan itu ibu bapak. Jaga keharmonisan dalam keluarga. Kita jaga persatuan dalam komunitas pelayanan kita. Karena Tuhan akan mencurahkan berkat di sana. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Alkitab mengatakan kuncinya hidup dalam kerukunan. Hidup dalam keharmonisan. Hidup dalam persatuan. Di sana Tuhan akan curahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Yang menghalangi berkat itu datang kepada kita, mungkin ada ketidakberesan dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita, dalam keluarga kita. Oleh karena itu, hari ini semua kita yang dengar firman ini, mari kita pupuk hidup harmonis. Mari kita pupuk hidup dalam kerukunan persatuan. Maka Tuhan akan mencurahkan berkat kehidupan selama-lamanya bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.